warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan wali murid, orang tua seluruh Indonesia. Alhamdulillah pagi ini saya akan mencoba menjelaskan apa yang kami dapat sosialisasi tentang SPMB di SMA negeri yang berada di lingkungan SMP Negeri 4 Palembang. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, adapun informasi-informasi yang akan saya sampaikan, ada beberapa hal yang harus kita sama-sama cermati berkenaan dengan SPMB ini sendiri. Eh, Mohon maaf sebelumnya sedikit informasi tentang SPMB ini sendiri. SPMB merupakan salah satu akronim juga dari sistem penerimaan murid baru yang alhamdulillah Prof Multi sudah meluncurkan di awal setelah Idul Fitri kemarin. Jadi mudah-mudahan informasi ini akan membawa pencerahan bagi Bapak Ibu sekalian, para orang tua. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kita sampaikan nantinya ini akan menjadi tolak ukur Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kami merujuk kepada keputusan Gubernur Sumatera Selatan dalam hal ini Keputusan Gubernur nomor 186 KPTS Distrik 2005 tentang petunjuk teknik sistem penerimaan murid baru pada sekolah menengah negeri dan sekolah menengah kejuruan negeri di Provinsi Sumatera Selatan. Nanti informasi ini silakan literasi saja Bapak Ibu, akan saya sematkan di link deskripsi jadi panduan juga, jadi Bapak Ibu juga silakan mengulik terus juga literasi tentang bagaimana aturan main SPMB tahun 2025 tahun 2026. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah semua rujukan tentang penerimaan sistem penerimaan murid baru tahun 2025-2026 ini ada di dalam keputusan Gubernur nomor 186 ini sendiri, Bapak Ibu. Nah, salah satu sampel yang akan saya ambil dalam hal ini kebetulan di SMA Negeri 3 Palembang ya, yang menjadi formasi SPB-nya dengan Kepala Sekolah Bapak Sugiono MM. Jadi dalam hal ini ada berbagai informasi juga. Alhamdulillah kesemua ini akan sama nantinya didapat juga di SMA lain. Dan alhamdulillah beberapa kali kesempatan saya juga sudah mendatangi juga sifatnya undangan dari berbagai SMA negeri di Kota Palembang, terutama di SMA 3, SMA 5 dan SMA 6, ada juga di SMA 18. Kemarin terakhir di SMK 1 dan SMK 6 di lingkungan IT 2 dan IT 3 Kota Palembang. Nah, sedikit informasi, ada perbedaan antara SMA dengan SMK karena SMK ini kan jalurnya kejuruan, jadi ada beberapa contoh sekolah SMK yang menerapkan sistem mereka tuh lebih fokus kepada jurusannya masing-masing. Jadi untuk persentase di video selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana sifat dari atau sistem dari SMK ini sendiri. Dan alhamdulillah hari ini saya akan mengulik tentang penerimaan siswa baru, SPMB sistem penerimaan siswa baru, murid baru, mohon maaf. Jadi pada jalur penerimaan ini ada 4 jalur Bapak Ibu sekalian. Jadi jalur yang pertama itu jalur domisili. Nah ini berbeda dengan peraturan ataupun juga kondisi sebelumnya, di mana kondisi sebelumnya itu dengan jalur zonasi. Nah alhamdulillah hari ini domisili. Apa bedanya dengan jalur zonasi? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pengaruh konkretnya adalah lebih kepada kakak. Nah kakak ini kalau kemarin anak bisa dititip dan sebagainya macamnya, wallahualam. Hari ini jalurnya lebih kondusif lagi Bapak Ibu. Ini jalur domisili, ini konkretnya domisili ini satu keluarga di tempat yang sama. Nah hari ini kita kecenderungan dari kakak ini ataupun juga SPMB ini sendiri meliputi 3 wilayah untuk di SMA Negeri 3 Palembang. Ini tergantung kecamatan masing-masing. Nanti akan saya kulik satu persatu juga tentang 3 wilayah lainnya atau sekolah-sekolah yang lainnya juga. Nah, jalur domisili dalam hal ini 35% dari siswa yang akan keluar di tahun ini. Nah, informasi yang akan tahun ini tinggal lagi kita
melihat nantinya apa yang dicanangkan oleh sekolahnya masing-masing. Dalam hal ini kita misalkan saja ada 400 misalkan yang keluar, jadi 400 dikali 35%, disitulah siswa yang ada di jalur domisili seperti itu. Nah, untuk domisili ini sendiri ada 3 wilayah meliputi Kecamatan Kemuning, Ilir Timur 1 dan IB Ilir Barat 1. Nah, alhamdulillah di kesempatan ini anak-anak kami yang berada di Kecamatan Kemuning, IT1 dan IB1 cukup mewakili dari 35% di jalur zona domisili ini sendiri. Berikutnya Bapak Ibu di jalur afirmasi. Nah, di jalur afirmasi ini konkretnya adalah 30%. Nah, misalkan dari 400 tadi dikalikan juga 30%. Nah, disitulah siswa yang akan diterima di jalur afirmasi. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kuota sekolahnya masing-masing. Ini jauh berbeda. Aturannya sama, tetapi kuota di sekolah itu berbeda-beda. Untuk jalur afirmasi untuk kelompok disabilitas dan juga untuk keluarga kurang mampu, ini diwakili oleh Kartu Indonesia Pintar atau juga ada PKH, ya. PKH ini kartu sejahtera itu ya, atau mungkin dalam hal ini masih ada hubungannya dengan KIP dan sebagainya macamnya. Berikutnya adalah mutasi. Nah, ini perpindahan orang tua Bapak itu. Ya, di dalam aturan main di keputusan gubernur ini ada diatur sendiri masalah ini sendiri, tinggal kita nanti sama-sama melihat bagaimana cara untuk domisili dan sebagainya macamnya. Di sini semua ada di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada di jalur afirmasi. Nah, program Indonesia Pintar, terus juga kartu program Keluarga Harapan dan bukti program kerajaan. Ini semua diatur Bapak Ibu sekalian. Oke. Terus juga kartu kesulitan dalam program penanganan ekonomi atau KIS, tidak mampu, SKTM dan sebagainya macamnya. Ini untuk di jalur jalur afirmasi tadi ya. Kalau jalur mutasi ini jalurnya perpindahan ya Bapak Ibu ya, perpindahan orang tua. Nah, sedikit informasi saja, kalau jalur mutasi ini hanya untuk beberapa instansi dan juga lembaga-lembaga pemerintah. Contohnya saja di sini ada TNI Polri dan BUMN atau BUMD, antara kabupaten kota boleh juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi disertakan dengan SK mutasi atau perpindahan tugas dan sebagainya macamnya. Nah, ini lengkap merujuknya ke sini Bapak Ibu. Nanti akan linknya akan saya taruh di link deskripsinya Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini cukup banyak juga ya, ada 30% dengan pembagian. Nah, jalur prestasi ini kan ada 3 dalam hal ini. Kalau kemarin di tahun kemarin perubahannya adalah kita di tahun ini untuk jalur prestasi itu ada tes kemampuan akademik. Nah, cukup mewakili juga Bapak Ibu, ada 15%. Jadi 30% ini dibagi menjadi ada 3 kategori. Yang pertama adalah prestasi akademik 10%, prestasi non akademik 5%, dan prestasi tes kemampuan akademik TKA 15%. Nah, sekalian Bapak Ibu, saya informasikan juga di tahun ini contohnya aja di SMA 5 itu menerima 396 siswa. Untuk SMA 6 itu ada 360 siswa. Nah, jadi tinggal kita kalkulasikan saja ya, seperti itu untuk informasinya. Jadi di jalur prestasi ini ada 10%. Nah, prestasi akademik. Nah, balik lagi Bapak Ibu, apa saja ketentuan prestasi akademik ini sendiri? Nah, prestasi akademik ini tentu ada beberapa kriteria ya. Contohnya saja seperti di SMA 5 mereka menerapkan ada peringkat juara umum hanya dibatasi sampai 5 saja. Jadi peringkat 1 sampai dengan peringkat 5. Nah, berikut nanti juga ada beberapa perhitungan-perhitungan di dalam hal ini. Untuk perhitungannya nanti kita sama-sama kulik berbagai jalur-jalur prestasi ini sendiri Bapak Ibu. Nah, jadi nilai rapotnya itu nilai rapot 1 sampai dengan 5 dan peringkat 1 sampai dengan peringkat 5 saja. Ya, seperti itu. Kalau tahun kemarin bisa sampai 10 besar, kalau ini bisa sampai 1 sampai dengan 5
besar atau juga sertifikat piagam ranking peringkat umum. Nah, disertakan dengan surat keterangan SPTJM dari sekolah masing-masing. Dan itu ditandatangan dicap basah langsung oleh kepala UPTD atau juga sekolah masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Ini tinggal dibaca saja dengan nantinya akan saya taruh atau letakkan di link deskripsi seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, kita masuk ke jalur non akademik. Nah, ini 5%. Nah, sempat juga tahun kemarin ada di beberapa sekolah itu menerapkan ada yang tahfiz ya, Bapak Ibu sekalian. Tahun ini dengan sangat berberat hati saya sampaikan beberapa sekolah itu tidak mencantumkan, hanya saja di dalam hal ini masih bisa diterima sifatnya ada bobot penilaian untuk OSIS yang bisa diterima, ketua OSIS dan ketua pramuka. Hanya 2 itu yang bisa diterima untuk organisasi. Kalau untuk hafiz Quran tadi beberapa sekolah 3 kecuali tidak menerima Bapak Ibu sekalian. Di dalam ketentuan di sini juga tidak memberikan penekanan untuk hafiz Quran. Ya, hanya saja mungkin di SMK kemarin, SMK Negeri 1 saya sudah sosialisasi ke sana. Mereka sosialisasi, saya datang ke sana, mereka masih menerima. Tapi untuk di SMA negeri ada saya tidak menemukan hafiz Quran itu yang masuk dalam kategori dapat mendapatkan penilaian dan sebagainya macamnya. Nah, mohon maaf sebelumnya, itu yang bisa dapat kami sampaikan. Hanya saja yang bisa dimasukkan dalam hal ini adalah ada beberapa olimpiade, O2SN, OSN, FLS2N, lagu cipta, lagu seni nasional cipta, dan termasuk juga yang bisa diterima dari bidang keagamaan itu adalah juara MTQ. Nah, juara MTQ ini masuk dalam konteks dari prestasi non akademik Bapak Ibu sekalian. Terakhir itu ada prestasi tes kemampuan akademik sebesar 15%. Ya, seperti itu. Untuk persyaratan umumnya sama saja, nanti ada juga di dalam itu akta kelahiran, surat keterangan lahir, lurah dan sebagainya macamnya, telah menyelesaikan satuan pendidikan ya. Terus ijazah, surat keterangan lulus, dan ijazah program paket B satuan pendidikan. Oke. Jadi calon murid penyandang disabilitas kecuali ketentuan persyaratan terbatas usia. Orang tua wali murid membuat surat pernyataan keaslian, keabsahan, dokumen sesuai dengan contoh. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa kami tekankan sekali lagi di jadwal penerimaan. Jadi di tahap 1 untuk SMA 3 ini sendiri di tahap 1 dan tahap 2. Jadi tahap 1 itu mewakili jalur domisili, afirmasi, mutasi orang tua, dan jalur prestasi akademik dan non akademik. Itu di waktu yang sama, semua SMA, SMK dalam waktu yang sama. Jadi tidak ada lagi mau nyabang-nyabang dan semacamnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan saja ajak ngobrol anaknya bagaimana jalan terbaik, apa yang menjadi minat, bakat dan minat anak-anak kita, seperti itu. Jadi jalur domisili, afirmasi, mutasi, prestasi ini sendiri di tanggal 19 sampai dengan 22 Mei 2025. Lanjut lagi di tanggal 24, jeda 2 hari dari pendaftaran ini sendiri ada pengumuman. Dan juga setelah itu di tanggal 26, 28 sampai dengan dan 31 di sini didaftar ulang. Nah, tahun ini inilah yang membedakan ke tahun ini Bapak Ibu sekalian ya. Tahun ini ada jalur tes melalui tes kemampuan akademik. Jadi yang tidak lulus di jalur-jalur ini akan secara otomatis pindah ke jalur prestasi melalui tes akademik. Nah, TKA ini sendiri. Jadi semua yang tidak lulus di jalur ini di sekolah yang sama akan punya kesempatan langsung ke jalur prestasi dan melalui tes kemampuan akademik. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti apa? Kemarin juga saya tanyakan ini juga di beberapa sekolah. Jadi mereka ada berbagai cara untuk mengetahui ini sendiri. Yang pertama itu dengan link ya, dengan link pendaftaran di website SMA masing-masing. Alhamdulillah hari ini kita ada websitenya, jadi bisa ditampilkan di sini atau di link pendaftaran untuk di SMA Sumatera Selatan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu akan terconnecting dengan sendirinya. Tinggal Bapak Ibu mendaftarkan kembali ya, atau proses ada persetujuan di dalam hal ini ya di tanggal 26 sampai dengan 31 ya, seperti itu.
Lalu pelaksanaan tesnya itu di bulan Juni, 2 sampai 3 Juni. Terus pengetahuan umum 5 sampai 25 Juni dan daftar ulang di tanggal 9 sampai 12 Juni. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jadi dimohonkan mudah-mudahan anak-anak kita itu sudah memiliki pattern-pattern khusus mau kemana dan bagaimana. Jadi alhamdulillah informasi sangat penting hari ini adalah di tanggal pendaftaran ini serentak di semua SMA, SMK negeri di mungkin di Indonesia atau juga di Sumatera, mungkin Indonesia seperti itu Bapak dia, karena itu SKB Menteri juga ya. Nah, jadi pendaftaran ini di tanggal yang sama, di tanggal yang sama. Jangan lupa, mudah-mudahan ini jadi tolak ukur sama-sama kita untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, inilah yang dapat kami bagi ya. Sekali lagi Bapak Ibu, link untuk keputusan gubernur ini sendiri akan saya sematkan di link deskripsi ya. Itu saja yang bisa Bapak Ibu yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita sukses dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita itu mendapatkan tempat ataupun pendidikan yang baik, lebih baik dari hari ini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.